Nah, ini mungkin yang lebih praktikal buat teman-teman deh. Misalnya data yang kita punya adalah data kemiskinan di Kabupaten Malang. Saat kita udah punya data, gimana caranya kita jadikan data ini sebuah konten video, konten film, kita harus tahu dulu tren apa yang lagi disukai oleh masyarakat. Tren misalnya dokumenter nih. Nah, dokumenter ini ada beberapa macam. Ada yang dokumenter drama, ada yang dokumenter kayak orang jalan-jalan gitu kan. Ada yang dokumenter cuma sekedar kamera jalan sama ada narasi, voice over gitu kan. Nah, kita lihat dulu penonton sukanya yang kayak gimana. Jadi dari data yang kita punya, kita tahu dulu uh, film kita itu pengen atau akan disaksikan oleh siapa ya. Kalau film kita akan disaksikan oleh Pak Aan, kita harus tahu dulu seleranya Pak Aan itu kayak gimana. Apakah yang dokumenter dengan voice over, ataukah ada cewek cantik sambil jalan sambil menceritakan kondisi yang ada dalam data. Karena kalau di komunikasi, yang nomor satu harus kita pahami adalah penonton. Kalau kita bisa memahami penonton, karya kita insya Allah bisa menyesuaikan. Seperti yang teman-teman lakukan selama ini. Misal kalian mau PDKT gitu ya. Kalian mau PDKT sama cewek baru. Kalian pernah punya cewek. Tentunya treatment kalian ke cewek baru dengan mantan kalian akan berbeda. Kenapa? Karena mereka adalah dua individu yang berbeda. Cara komunikasinya berbeda, cara berpakaiannya berbeda, gaya nongkrongnya berbeda. Mungkin mantan kalian ke kafe sukanya, kemudian calon cewek kalian itu sukanya ke gunung gitu kan. Kita harus tahu dulu selera mereka. Baru kita bisa create, baru kita bisa bikin film yang sesuai dengan mereka. Kalau misalnya kita balikin ke konteks pacaran tadi, baru kita bisa merayu calon pasangan kita dengan cara yang tepat. Oke. Nah, dari data yang kita punya, kemudian kita sambungkan dengan selera dari penonton, baru kita tarik satu idenya. Oke, datanya adalah data kemiskinan. Idenya apa? Apakah idenya ini kalian mau menunjukkan satu keluarga miskin yang makannya susah, cari duitnya susah? Kalau misalnya seperti itu, berarti gambar yang akan kalian ambil fokus di satu keluarga saja. Gitu kan? Karena idenya, pesan utamanya adalah ingin mengungkapkan atau ingin menunjukkan bahwa ini ada keluarga yang miskin banget. Atau mungkin kemiskinan ini kalian ingin potret dari sudut pandang lahan persawahan yang sudah hilang. Jadi masyarakat di satu kampung yang tadinya adalah kampung petani, kemudian sawahnya kemudian dijual untuk keperluan hidup, akhirnya nggak ada sawah, mereka nggak bisa kerja. Berarti kan kalau ide utamanya kayak gitu, pesan utamanya adalah satu kampung yang sudah tidak memiliki lahan pertanian, berarti yang kalian ambil gambarnya adalah gambar kehidupan di kampung tersebut. Setelah tidak adanya sawah, apa yang mereka lakukan? Atau mungkin kalian mau ngomongin, oh ada kemiskinan di Kabupaten Malang, tapi karena korupsi. Berarti yang harus kalian sampaikan, mungkin video footage atau potongan-potongan gambar tentang cara kerja di kelurahan mungkin, cara kerja di pemerintahan mungkin, atau potongan gambar orang yang lagi kena operasi tangkap tangannya KPK mungkin. Jadi dengan kita punya data, kita ada hak untuk memilih fokus pembahasan. Kayak misalnya kalian bikin skripsi kan ada satu fokus pembahasan gitu kan. Datanya bisa satu, fokusnya bisa banyak. Ini juga mungkin memungkinkan kalian buat melakukan riset bersama antar kelompok. Jadi datanya satu, nanti jadi videonya bisa dua, bisa tiga. Dengan sudut pandang yang berbeda.
Nah, kalau kita udah tahu idenya seperti apa, pesan utamanya gimana, turun ke premis. Kita mau pakai sudut pandangnya siapa? Kalau kita balik ke yang tadi, oh kemiskinannya karena ada satu keluarga yang tidak sanggup makan, mereka kesulitan mencari nafkah gitu kan. Mungkin sudut pandangnya bisa dari sudut pandang si bapak. Mulai bapaknya itu bangun tidur sampai tidur lagi. Kamera yang kita gunakan menggantikan matanya si bapak ini. Apa yang dia lakukan? Atau mungkin kita bisa dari sudut pandang anaknya. Oh, anaknya orang miskin. Di sekolah dibully. Kemudian uang sekolah nunggak. Kemudian nggak bisa makan. Kalau makan dia harus eh, satu piring barengan sama keluarganya. Ini premis. Kalian mau pakai sudut pandangnya siapa? Sudut pandang sama-sama menceritakan satu keluarga, sama-sama menceritakan satu keluarga, tapi kalau sudut pandangnya bapak, ibu, dan anak, ini pasti akan berbeda. Biasanya, ini kalau misalnya kita lihat ke karya-karya teman-teman yang lalu, biasanya mereka terjebak di data. Mereka udah punya data yang bagus, teman-teman punya data yang bagus. Tetapi begitu memilih sudut pandang, bingung. Semuanya semuanya tuh kayak udahlah, yang penting kita udah syuting, udah dapat semua, terus dimasukin semua. Akhirnya tidak menarik kontennya. Karena kalau kita ngomongin konten, berarti kita ngomongin storytelling. Ingat, manusia itu adalah selain dia makhluk visual, manusia itu sangat mudah terenyuh. Manusia itu makhluk emosional. Bahkan kalau kita ngomongin agak jauh ya, yang namanya saat kita kecil, kita kan bisa kita biasanya diperdengarkan dongeng-dongeng nabi, dongeng-dongeng kancil gitu kan. Itu sebenarnya untuk menanamkan pesan. Oke. Bahkan kalau kita melihat kitab suci Al-Qur'an, isinya adalah cerita, story, bahwa Tuhan ingin menyampaikan informasi yang penting melalui cerita. Sehingga begitu kalian punya data dan ingin membuat data ini dikonsumsi dengan efektif oleh penonton, kalian harus merangkum cerita dari sudut pandangnya siapa dan fokusnya tentang apa. Ini semua harus berdasarkan data. Kalau kita nggak punya data, kita nggak bisa milih apa-apa nih. Kita nggak bisa ngasih detail apa-apa. Biasanya miss-nya teman-teman di sini, di praproduksi. Karena seakan-akan kalau bikin film itu, oh kita harus punya alat, kemudian kita harus punya objek, udah turun lapangan gitu. Enggak, tidak semudah itu. Karena kalau kalian langsung turun lapangan, langsung produksi, kayak yang disampaikan Mas Mikli tadi, oh adegan pertama harus dari depan GKB1, alat disiapin, nyiapin alat itu paling nggak 30-60 menit. Habis itu satu kali take-nya mungkin bisa cuma 15-20 menit. Habis itu jalan ke lantai 6, ambil gambar, terus ternyata di depan GKB1 itu kita ada beberapa gambar yang belum. Turun lagi, setting lagi. Matahari sudah berubah. Feel-nya sudah berubah lagi. Akhirnya gambarnya tidak konsisten. Mungkin saat si aktor diambil gambar dari depan, itu mataharinya masih di golden hour, masih di bawah jam 10 pagi gitu. Tapi begitu take yang telat tadi, mataharinya udah di atas. Kan jadi belang gambarnya, nggak konsisten. Sehingga betul-betul kalian harus disiplin di praproduksi, teman-teman. Praproduksi ini bisa bikin kalian berantem memang. Tetapi dengan praproduksi yang enak, kalian syuting bisa cuma sehari. Apalagi waktu hujan-hujan gini itu kan, jangan sampai tugas molor karena Pak hujan, nggak bisa syuting gitu kan. Praproduksinya
dibenerin dulu, praproduksi harus berdasarkan riset. Udah enak kalau semuanya kalian lakukan. Urusan post production, urusan editing di YouTube banyak. Nanti kalau mau konsul bisa lah. Bisa panggil Mas Mikli. Tapi untuk urusan praproduksi ini berada di tangan kalian dan di tim kalian. YouTube tidak akan membantu apapun. YouTube bisa ngasih ini sih, bisa ngasih insight sih, bisa ngasih ide gitu. Tetapi mau dilakukan atau tidak, itu balik lagi ke kalian. Storyboard boleh jadi tidak digunakan. Storyboard atau photoboard boleh tidak digunakan. Selama kalian shortlist-nya benar. Shortlist ini menghindarkan kita untuk mengulang mengambil gambar di lokasi yang sama, di waktu yang berbeda. Kayak misalnya di project ini, di project PLN ini, adegannya ada di luar rumah ada, di dapur ada, di lingkungan rumah yang lain ada. Tapi kalau di dapur nggak diselesain semua, terus pindah tempat, itu tadi bisa jadi pencahayaannya yang beda, moodnya udah beda, dandanannya, bajunya udah beda. Yang biasanya kalian lihat di bloopers film. Sadar nggak sih kalau dari depan dia pakai bandu, tapi begitu dari samping kok bandunya hilang ya? Itu karena shortlist-nya mungkin kurang detail. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kita ngalir diskusi aja ya. Karena ini di basic. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Benar. Tanya boleh. Oke, silakan. Ya. Oke. Memang ini ruangnya untuk diskusi. Silakan. Silakan. Oh ya, untuk saya tanya terkait untuk fokus dari. Tolong resen dulu ya, biar kelihatan. Oke, Mbak. Faris nggak apa-apa duluan, tapi habisnya Faris tolong resen. Nah. Resen? Oh ya. Apa? Saya tanya terkait apa namanya pengambilan apa namanya? Yang itu loh Pak, yang fokusnya yang mau diambil untuk movie-nya itu. Kalau katakanlah saya ngambil kenakalan remaja dalam tanda kutip narkoba ya. Itu kalau saya ingin ngambil penggambaran dari kalau remaja sekarang itu lebih apa ya Mas? Lebih kayak sudah tidak mempersoalkan lagi kalau narkoba ini dulu kan kita kan sangat sensitif tuh bahasanya kalau narkoba ini buruk dan lain sebagainya. Nah, ternyata masuk ke dunia kuliah, masuk ke dalam dunia bebas, dunia yang katakanlah di kota besar itu bukan lagi hal yang sensitif gitu loh, malah jadi hal yang lumrah gitu. Itu yang ingin dijadikan fokus itu ngambil sosok orang yang terjun di situ atau ngambil circle-nya atau ngambil gimana Pak? Oke. Mas Faris sudah dapat data? Udah dapat data belum? Sudah, jadi sedikit-sedikit sama kelompok saya itu juga penelitian secara walaupun tidak secara spesifik ya, kita juga penelitian secara ya kayak tanya-tanya gitu teman dari teman gitu. Oke. Kira-kira saat menggali data itu Mas Faris kenalan dengan salah satu orang atau kenalan di satu circle? Termasuk lingkungan circle saya sih Pak. Oke. Kira-kira nih, kalau misalnya diberikan pilihan, akan lebih menarik menampilkan konflik narkoba di satu circle atau udah kehidupan sehari-harinya dari temennya Mas Faris yang diwawancara tadi? Ngikut aja kameranya ke kehidupan dia sehari-hari. Dia bangun tidur seperti apa, dia nanti sakau jam berapa, terus cara dia dapetin duit gimana, kemudian cara dia transaksi gimana, itu aja gitu. Itu kan sudut pandang kan, berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang dari salah satu pelaku.
ya teman tadi, itu sudah cukup. Karena dengan kita memotret keseharian dia, kita udah dapat pesan bahwa, oh ternyata kehidupannya orang yang udah kecanduan narkoba itu nggak menyenangkan ya. Dari sana penonton udah bisa dapat feel-nya, oh kalau gitu jangan narkoba. Kenapa? Meskipun kelihatannya keren, ternyata kesehariannya seribet itu gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi dengan kita punya data itu bukan cuma data angka ya, data wawancara, kita punya teman siapa, kita menghubungi siapa saat pertama kali terjun lapangan, terus kemudian kita mendapatkan kepercayaan dari siapa, itu bisa dimaksimalkan gitu. Kalau memang yang kita bisa akses cuma satu orang, dan akan susah mengakses kelompok circle narkoba yang lain, ya udah satu orang ini dimaksimalkan. Itu sudah boleh. Toh kita bisa menunjukkan si anak ini lagi sakau, lagi apa, itu dari acting dan dari make up kan. Itu kan bisa dilakukan. Yang penting pesan utamanya nyampe. Nah, pesan utamanya mau ngapain? Apakah mau ngomongin bahayanya narkoba secara fisik, atau mau secara ekonomi, atau mungkin komunikasi keluarga. Mas Faris boleh memilih salah satu aja. Jangan dipilih semua. Karena kalau dipilih semua, ntar susah. Jadi ini bisa dipilih nih. Bahaya narkobanya dari sudut pandang apa? Oh, fisiknya makin kurus mungkin. Bisa. Oh, secara ekonomi nih. Dia harus mencuri, dia harus ngebohongin orang tua. Itu kan bisa ditangkap oleh kamera. Jadi ingat, batasan kita di film adalah pesannya harus bisa ditangkap kamera dan fokus di satu aja. Jangan mengungkapkan semua gitu. Oh, ada narkoba, berarti aku harus memperlihatkan fisiknya dari yang bodinya bagus sampai kurus kering mungkin. Oh, aku harus memperlihatkan kondisi ekonomi dia yang makin lama makin jelek mungkin. Jangan diambil semua. Pilih salah satu aja. Itu yang namanya pesan utama. Oke. Sama kayak misalnya Mas Faris deketin satu cewek nih. Kan tidak mungkin di satu waktu kamu ngechat isinya adalah udah makan belum, udah tidur belum, udah mandi belum gitu. Pastikan satu-satu gitu. Tapi dari satu pesan yang tersampaikan, kita bisa melanjutkan ke pesan yang lain. Kalau di film, kalau udah ada satu masalah kelar, kita bisa bikin masalah kedua untuk diselesaikan di film seri yang kedua. Kalau semuanya ditaruh di satu film, kayak Amazing Spider-Man 2, hancur, jelek. Musuhnya kebanyakan, masalahnya kebanyakan itu. Jadi pilih satu masalah dulu aja. Oke? Aman? Aman, Pak. Terima kasih. Oke. Jadi fokus. Teman-teman yang lain ada? Kelompok saya kebetulan ingin mengangkat tema mengenai meningkatnya kekerasan seksual.